Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pemirsa podcastmu yang dirahmati Allah, marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua yang kita rasakan mulai dari pagi sampai sore hari ini. Tidak terhitung berapa banyak nikmat yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua bisa menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita minad dhulumat ilan nur. Pemirsa podcastmu yang dirahmati Allah, sore hari ini marilah kita bersama-sama thalabul ilmi membahas, mempelajari tentang qalbun salim, yaitu hati yang selamat. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Jadi pada hari itu, di hari itu, yaitu hari pembalasan, hari di akhirat nanti, layan fa'u, tidak ada yang bermanfaat. Malut, yaitu harta benda yang kita kumpulkan, kita cari mati-matian, tanpa mengenal lelah, terus menerus, tidak ada manfaatnya di hari pembalasan nanti. Wala banun, dan juga tidak bermanfaat anak-anak keturunan kita. Anak kita yang biasanya paling awal, paling utama nolong kita. Tetapi di hari itu tidak ada manfaatnya sedikit pun. Walaupun harta itu 1/3 dari bumi, harta seberat saat itu untuk membebaskan kita tidak mampu. Tetapi illa man atallah biqalbin salim. Jadi kecuali kita menghadap kepada Allah dengan qalbin salim. Pemirsa podcastmu yang dirahmati Allah, tujuan kita di akhir nanti kita bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan qalbun yang salim. Kalau bisa kita menghadap Allah, qalbu atau hati, qalbun salim adalah hati yang selamat. Hati ini adalah pemimpin raga kita. Hati ini adalah penggerak dari tubuh kita. Bila hati menggerakkan kita ke dalam hal-hal yang diridhoi Allah, maka kita adalah orang-orang yang bertakwa. Bila hati itu baik, maka seluruh tubuh kita akan menjadi baik. Pemirsa podcastmu yang dirahmati Allah, Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa kita bisa
memiliki qalbun salim jika kita bisa menyelamatkan hati kita dari 5 hal. Apa saja 5 hal tersebut? Yang pertama adalah hati kita harus selamat dari sifat syirik. Syirik ini adalah penghapus dari tauhid. Padahal kita setiap hari harus selalu memperkuat tauhid kita, yaitu keimanan kita. Kita harus selalu mempertahankan, karena iman itu kadang-kadang meningkat dan kadang-kadang turun. Pemirsa podcastmu yang dirahmati Allah, syirik ini bukan tidak percaya kepada Allah, karena syirik ini adalah musyrikin, jadi orang-orang muslim sebetulnya. Tetapi mengapa disebut syirik? Dan ini adalah diharamkan masuk surganya Allah. Naudzubillah min dzalik. Kalau pemilik surga saja mengharamkan bagi orang-orang yang syirik, maka marilah hati kita jaga, jangan sampai kita syirik. Apa syirik itu? Syirik adalah mensekutukan Allah, selingkuh terhadap Allah. Dia mengucapkan la ilaha illallah, tetapi dia masih memohon perlindungan, meminta keselamatan, memohon rezeki, mengadakan penyembelihan, dan bukan karena Allah, bukan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, marilah kita jaga, karena Rasulullah juga pernah bersabda, maukah kamu aku beritahu dosa-dosa besar yang paling besar? Jadi dosa-dosa yang besar, tapi yang paling besar adalah syirik. Yang kedua, qalbun salim bisa kita peroleh bila kita bisa menyelamatkan hati kita dari bid'ah. Bid'ah ini bisa menghapus sunnah. Jadi kalau sunnah ini adalah ibadah kepada Allah SWT yang dilandasi oleh tuntunan mengikuti Rasulullah, baik itu perkataan, tindakan, atau yang disetujui oleh Rasulullah SAW. Tetapi bid'ah adalah urusan syariah, beribadah tanpa adanya tuntunan dari Rasulullah. Ini adalah bid'ah. Oleh karena itu, marilah kita jaga. Janganlah kita mengadakan suatu ibadah yang baru, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah juga pernah bersabda, manakala kita itu melakukan suatu yang tanpa ada tuntunan dari Rasulullah adalah itu tertolak. Marilah hati kita selalu berupaya, berikhtiar mencari ilmu tentang sunnah Rasulullah SAW, karena Rasulullah juga menitipkan ada 1-2 hal yang harus yang diwarisi oleh Rasulullah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang harus kita kerjakan bersama-sama. Yang ketiga adalah selamatkanlah hati kita dari syahwat. Ini adalah qalbun salim. Neraka itu adalah dikelilingi orang-orang yang selalu mengikuti syahwat. Makanya kita harus membedakan. Syahwat ini biasanya adalah berlawanan dengan perintah dari Allah. Jadi kalau lawannya syahwat adalah takwa. Jadi kalau kita mengikuti seluruh perintah Allah, ini takwa. Tetapi kalau selalu menuruti yang dilarang oleh Allah, ini adalah syahwat kita. Marilah kita berdoa agar kita selalu bisa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menghindarkan apa yang selalu
dilarang oleh Allah. Yang ketiga, hati kita menjadi sehat atau selamat bila kita bisa menghindari dari sifat lalai. Jadi penghuni neraka ini adalah tempatnya orang-orang yang lalai, yaitu ulaika humul wafilun, orang-orang yang lalai. Siapa orang-orang yang lalai itu? Ialah orang-orang yang mereka diberi hati, tetapi hati itu tidak dipergunakan untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan kepada Allah. Dia juga mempunyai penglihatan, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat kebesaran Allah. Demikian juga telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan kebesaran Allah. Kemudian yang terakhir adalah, sebelum terakhir, marilah kita selalu mengingat Allah. Jadi jangan sampai lengah dari mengingat Allah. Dalam surat Al-Baqarah, Ali Imran, yaitu surat ke 191, yaitu orang-orang yang tidak lalai, yang selalu mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, kita selalu mengingat Allah. Yang terakhir adalah kita jangan sampai dikotori dengan hawa nafsu. Mudah-mudahan dengan kelima yang harus kita hindari agar kita mendapatkan qalbun salim, kita berusaha dengan mencari ilmu di majelis-majelis taklim, dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan qalbin salim. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.